Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan. Semoga kalian tetap sehat dan gembira. Ketemu lagi dalam seri berkenalan dengan kitab suci bersama Monano. Kali ini kita masuk bagian yang kelima atau bagian yang terakhir. Ya. Kitab suci sebagai satu-satunya buku yang pengarangnya adalah Allah. Di video-video sebelumnya kita udah bahas kitab suci sebagai sumber iman gereja, tentu bersama tradisi dan juga magisterium. Lalu kita juga udah bahas soal KSPL, ya, kitab suci perjanjian lama, juga KSPB atau kitab suci perjanjian baru. Nah, di bagian yang terakhir ini saya cuma ingin menggarisbawahi, ya, menekankan bahwa kitab suci ini sungguh-sungguh berasal dari Allah. Makanya disebut sebagai firman Allah, firman Tuhan. Dan sangat penting bagi kita untuk membacanya, untuk merenungkannya, sehingga tahu apa pesan Tuhan buat kita dan sungguh-sungguh melaksanakan amanatnya. Ya. Oke, kita langsung aja. Cus! Untuk ngomongin topik kita kali ini, ya, saya akan mengutip lagi, ya, Dei Verbum. Jangan bosen ya. Jangan bosen dong, soalnya Dei Verbum ini adalah dokumen yang sangat penting. Ya, jadi jangan bosen, tapi sebaliknya kalian justru perlu sekali mempelajari dokumen ini sampai ngelotok. Oke, langsung aja kita dengar apa kata Dei Verbum. Yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Sebab Bunda Gereja yang kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab perjanjian lama maupun baru secara keseluruhan beserta semua bagiannya sebagai buku-buku yang suci dan kanonik, karena ditulis dengan ilham Roh Kudus dan mempunyai Allah sebagai pengarangnya, serta dalam keadaannya demikian itu diserahkan kepada gereja. Akan tetapi, dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri, supaya sementara Dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Belum selesai guys, masih ada lanjutannya. Oleh sebab itu, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami atau hagiograf harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Oleh karena itu, seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, ya, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran supaya manusia, hamba Allah, menjadi sempurna, siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik. Jadi, apa poin kita guys? 1, ya, kitab suci sungguh-sungguh berasal dari Allah. Allah lah pengarangnya. Ya, cuman memang Dia pilih orang-orang, ya, yang Dia pakai, ya, sebagai penulis-penulisnya, gitu. Roh Kuduslah yang mengilhami para penulis itu.
Dengan ilham Roh Kudus itu, para penulis itu kemudian bisa menuliskannya, ya, sesuai dengan kemampuan mereka, kecakapan mereka, bahkan dengan gaya mereka. Kedua, karena berasal dari Allah, maka disebut firman Allah. Dan ini berarti isinya pasti kebenaran, nggak mungkin salah. Tiga, Allah menghendaki hanya itu yang ditulis sebagai kitab suci. Jadi kalau ada kitab lain, tulisan lain di luar daftar itu, di luar kanon itu, maka bisa dipastikan itu bukan wahyu Allah, ya, atau bukan ajaran iman yang benar. Dari 3 poin itu, ya, yang paling penting tentunya poin yang pertama. Makanya saya garis bawahi, saya cetak tebel and miring plus dikasih stabilo lagi, ya. Nah, sekarang coba perhatiin poin yang kedua. Ya, kitab suci itu dari Allah, ya. Makanya firman Tuhan dan berisi kebenaran dan nggak mungkin salah, ya. Kita yang baca yang bisa salah. Kalau baca aja sih mungkin bisa nggak salah. Tapi kalau menafsirkan, nah kita bisa salah, ya. Apalagi tadi dikatakan, ingat gak? Kitab suci diserahkan kepada gereja, ya. Makanya nggak sembarang orang bisa menafsirkan, ya, karena diserahkan kepada gereja secara keseluruhan sebagai jemaat. Jadi nggak bisa setiap orang punya penafsiran sendiri. Nggak bisa satu orang menafsirkan lalu mengajarkan itu kepada orang banyak, memaksakan itu, ya, seolah-olah itu yang paling benar gitu. Nah, makanya sekarang dengerin, Dei Verbum juga kasih tahu ke kita gimana caranya atau apa yang mesti diperhatikan kalau mau menafsirkan kitab suci. Adapun karena Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia, maka untuk menangkap apa yang oleh Allah akan disampaikan kepada kita, penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Keren ya? Misterius. Tapi belum selesai. Dengerin lanjutannya. Untuk menemukan maksud para pengarang suci, antara lain perlu diperhatikan juga jenis-jenis sastra. Sebab dengan cara yang berbeda-beda, kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang dengan aneka cara bersifat historis atau profetis atau poetis atau dengan jenis sastra lainnya. Kayaknya ribet banget ya. Nah, dikit. Saya coba sederhanain deh. Ya, jangan lupa bahwa kitab suci itu berasal dari Allah, makanya disebut dengan firman Tuhan. Nah, oleh Roh Kudus diilhamkan kata-kata yang harus ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah sendiri. Lalu mereka menuliskannya sesuai dengan kemampuan mereka, gaya bahasa mereka, cara berpikir mereka, bahkan juga ikut budaya tren yang pada waktu itu sedang berlangsung, sedang lagi ngetop, lagi ngetren gitu. Makanya kalau menafsirkan kitab suci nggak bisa sembarangan. Banyak sekali yang mesti dipelajari. Untungnya dulu Tuhan udah milih para rasul untuk ngajarin kita. Terus Tuhan juga milih orang-orang untuk menggantikan para rasul, meneruskan tugas mereka untuk mengajar. Ya. Ingat nggak? Magisterium gereja. Nah, ya, makanya sekarang kita nggak perlu takut salah. Gitu, karena ada yang ngajarin kita. Gimana? Sampai sini masih bisa ngikutin ya? Oke, mantap. Next, saya mau bilang, ya, meskipun ada yang ngajarin kita, tapi itu nggak berarti bahwa kita terus jadi nggak pernah baca, ya, nggak pernah belajar sendiri. Justru kita harus baca sendiri, kita harus belajar sendiri dulu, ya, karena Tuhan juga selalu menyapa kita secara personal. Ya. Kalau kita baca kitab suci, kita bisa dapat pesan Tuhan.
Tapi pesan itu kan personal. Jangan dianggap pesan personal itu sebagai kebenaran mutlak. Ya, terus kita ngajar-ngajarin ke orang banyak, apalagi maksain mereka menerima itu sebagai kebenaran. Wah, itu bisa bahaya. Nah, coba kita dengerin Dei Verbum bilang apa tentang ini. Begitu pula Konsili Suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman supaya dengan seringkali membaca kitab-kitab ilahi memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Ingat ya, Santo Hieronymus. Maka hendaklah semua orang beriman dengan suka hati menghadapi nas yang suci sendiri. Entah melalui liturgi suci yang syarat dengan sabda ilahi, entah melalui bacaan yang saleh, entah melalui lembaga-lembaga yang cocok untuk itu, serta bantuan-bantuan lain yang berkat persetujuan dan usaha para gembala gereja dewasa ini tersebar di mana-mana dengan amat baik. Namun, hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dengan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa, kita mendengarkannya bila membaca amanat-amanat ilahi. Nah, jelaskan ya, kita semua harus baca secara pribadi, itu namanya kitab suci ya. Dan sekarang ini udah banyak banget bantuan buat orang-orang yang mau baca, yang mau belajar sedikit-sedikit. Ya, udah banyak banget pewartaan digital. Jadi gampang banget kita dapat bantuan. Ya, tapi tetap kita jangan ngandelin itu aja. Ya, kitanya sendiri harus membaca. Ya, karena di situ kan ada pesan Tuhan. Jadi dia ada ngomong secara pribadi ke kita. Nah, kita juga perlu menanggapi pesan itu dalam doa-doa kita. Jadi ada wawancara ya. Yang lebih enak mungkin sebutannya heart to heart. Nah, kalian kan tahu, semakin sering kita heart to heart sama teman kita jadi makin dekat sama dia, makin kenal dia. Nah, begitu juga kalau kita baca kitab suci, kita makin dekat sama Yesus, kita makin kenal sama Yesus. Nah, kita jadi nggak harus menanggung kata-kata Santo Hieronymus itu. Nggak kenal kitab suci, maka nggak kenal Kristus. Wah, kita kenal kitab suci, jadi kita kenal Kristus. Jadi, mau alasan apa lagi? Ya, ayo, kalian mesti baca kitab suci kalian masing-masing ya. Oke, teman-teman, itu adalah video terakhir dalam seri berkenalan dengan kitab suci. Ya, paling kurang untuk ngisi bulan kitab suci nasional tahun ini. Mungkin nanti ada lagi ya video lain seri berkenalan kitab suci, nggak tahu ya. Semoga ini bisa bantu kalian mengisi bulan kitab suci nasional ini dengan lebih baik. Semoga bisa nambah sedikit pengetahuan kalian, bisa ada gunanya untuk hidup beriman kalian ya. Saya tahu video-video saya jauh dari profesional ya. Jadi kalau ada yang mau kasih komen, kasih masukan, saya senang banget ya. Tulis aja di bawah di kolom komentar atau lewat cara lain juga boleh. Kalau ada yang mau kasih training, kasih pengajaran, saya lebih senang lagi ya. Saya tunggu masukannya. Baiklah, itu sudah semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, thank you. Danke, xie domo arigato gozaimasu, kamsahamnida, ya, mauliate, hatur nuhun, ya pokoknya semua, ya. Terima kasih banyak. Setia menginspirasi, terus berkontribusi. Tuhan memberkati.